主のご意向にそぐわないのなら殺す。 Di awal episode berlanjut ketika Light didekati Sosha dan topengnya dibuka paksa, namun saat berhasil dibuka, Sosha terkejut karena benar saja wajah Light penuh bekas luka bakar. Wajah Light bisa tampak seperti itu karena topeng SSR Clownia memiliki efek ilusi dan gangguan kognitif, sehingga mampu menciptakan ilusi bekas luka bakar di wajahnya. Sosha pun merasa jijik melihatnya dan menyuruh Light menyembunyikan lagi wajahnya. Light dengan sabar mengambil kembali topengnya, sambil mengatakan bahwa Sasha sendiri yang memaksanya membuka. Sasha masih terus merasa jijik, dan mengungkapkan bahwa inilah alasan mengapa dia benci manusia. Ya, dan Sasha pun tertipu dan yakin itu bukan Light yang asli. Terlebih sudah 3 tahun berlalu, dan seharusnya manusia sudah bertambah tinggi. Sasha pergi sambil marah. Sambil berjalan, dia terus memikirkan tulisan Light yang menunggunya di menara besar misterius. Bagaimanapun caranya, Sasha akan pergi ke menara besar misterius itu. Sasha akan membunuh Light sekaligus membawa pulang informasi tentang menara tersebut. Hal itu akan dia gunakan sebagai kontribusi kepada negara sebagai tunangan Michael, sang wakil pemimpin Ksatria Putih. Kalau begitu, semuanya akan lancar. Sasha tidak akan membiarkan Light menghancurkan kebahagiaannya dengan alasan mencari informasi tentang menara itu. Sasha sekarang bisa kembali menjadi petualang dan ikut menyelidiki menara besar misterius. Sasha teringat ketika dia berpura-pura menjadi adil terhadap sesama ras. Tapi sekarang Sasha sedih dan menyesal telah melakukan itu. Lalu Light yang masih berpura-pura menjadi petualang yang akan ikut menyelidiki menara mengajak Gold dan Nemumu untuk berangkat. Mereka pun sudah siap. Lalu ada 2 elf yang juga akan berangkat saat itu. Untuk menaikkan ranknya, sekarang Light memainkan drama menjadi petualang umum biasa yang menyelidiki menara besar. Tapi tujuan aslinya adalah bergabung dengan Ellie dan yang lainnya di menara besar. Rencananya akan bertemu di pedalaman hutan yang sepi. Lalu 2 elf yang berangkat bersamaan dengan Light mengikutinya. Light sadar kalau 2 orang lebih dari guild yang terlibat mengikutinya akan berbahaya. Light pun mengancam 2 elf itu bahwa jika mereka mendekat lagi, mereka akan mati. 2 elf itu panik, dan Light sudah memberi peringatan. Tapi 2 elf ini ngotot dan tidak akan membiarkan Light lari. Light pun sampai di tempat tujuan. Tapi 2 elf tadi masih mengikuti. Ternyata mereka adalah 2 elf yang sebelumnya menggoda Nemumu. Dan mereka dendam telah dipermalukan. Sekarang mereka akan balas dendam. Light mengeluh. Dia pikir tidak diikuti lagi. Tapi mereka malah mengikutinya. Sampai sana, lalu Gold dan Nemumu menyayangkan tindakan 2 elf itu. Seolah 2 elf itu akan segera mati karena ngotot. Para elf itu membalas bahwa merekalah yang akan membunuh. Light membalas, padahal dia sudah memberikan mereka kesempatan. Dan sekarang, Light akan menerima tawaran mereka. Lalu, Light mengatakan kepada Merah untuk menghabisi 2 elf. Itu sampai bersih, karena akan repot kalau mayatnya tersisa. 2 elf itu kebingungan. Light bicara dengan siapa? Mereka mengira Light cuman menggertak saja. 2 elf ini juga sudah menyelidiki bahwa mereka adalah party baru yang berisi 3 orang. Jadi mereka yakin Light cuma menggertak. Dan karena mereka aktif di Dungeon Dwarf, mereka tidak akan tinggal di kerajaan elf. Jadi, membunuh Light akan aman. Mereka pun menyuruh Light tunduk padanya seperti manusia lain. Lalu, menyuruh Light mengemis untuk hidup kepada mereka. Dan mungkin mereka bisa membantu. Ketika mereka yaping tidak jelas, tanpa sadar Merah sudah di belakang mereka dan siap membunuh. Lalu Merah mengatakan, karena mereka berkata dan bersikap buruk pada tuanya, maka bersiaplah untuk mati. 2 elf itu baru sadar dengan keberadaan Merah. Lalu Merah menyerang 2 elf itu, dan Merah mengatakan kepada 2 elf itu bahwa pun mereka mengemis untuk hidupnya, itu akan percuma. Dan Merah menyuruh diam dan langsung memakan 2 elf itu. Light, Gold, dan Nemumu menyaksikannya dengan tenang. Merah pun selesai memakan 2 elf itu. Lalu Light meminta maaf kepada Merah karena harus mengurus 2 elf itu. Awalnya Light mengira 2 elf itu akan menyerah mengikutinya jika memasuki hutan. Tapi ternyata malah mengikuti sampai sini.
Mera tertawa dan menyuruh Light, jangan khawatir, walaupun sulit, demi Light, 10.000 ataupun 100.000 musuh akan Mera habisi semuanya. Gold kagum, karena Mera bisa diandalkan, tapi tetap saja menakutkan. Nemumu setuju dengan perkataan Gold. Mera menyuruh biasa saja, jangan takut, karena mereka itu rekan. Lalu Iceheart datang dan mengatakan setuju dengan apa yang Mera katakan. Jangan khawatir, karena itulah fungsinya bagi Light. Suzu pun juga datang dan setuju. Lalu Jack juga datang dan mengatakan kalau Light kesulitan, Light tinggal mengandalkan mereka saja. Menurut Jack, ini adalah perannya sebagai kakak yang melindungi adiknya. Light menyapa semuanya karena sudah lama tidak bertemu. Mereka pun meminta maaf, terlambat menyapa. Light di sini datang untuk menjemput mereka. Dan kita pun diperlihatkan level dari keempat anak buah Light ini yang semuanya memiliki level yang sama, yaitu 7.777 di atas Gold dan Nemumu yang levelnya ke 5.000. Terus Light minta maaf membawa orang aneh ke pertemuan ini. Ice pun tidak masalah, selagi dari mereka tidak ada yang mati. Dan mereka merasa seharusnya merekalah yang bergerak cepat menanganinya. Dan mereka pun meminta maaf. Light membalas, dia menghargai keseriusan Ice. Tapi yang seharusnya meminta maaf adalah Light. Kalau begitu, Light memohon bimbingannya sampai menara besar. Ice menyuruh serahkan pada mereka. Lalu, Ice seketika marah kepada Suzu dan menyuruhnya ngomong yang benar di hadapan Light. Suzu meminta maaf kepada Light dan Ice karena dia sangat pemalu. Light tahu itu dan menyuruh tenang saja. Mereka pun menyayangkan telah membuat Ellie dan yang lain menunggu dan mengajak yang lain bergerak. Mereka pun bergerak. Lalu di sini Gold mengobrol dengan Jack, yang Gold anggap sebagai kakaknya sendiri. Gold merasa senang bertemu lagi dengan Jack. Jack juga di sini mendapatkan saran dari Ellie, meskipun Edikodiknia sudah melakukan yang terbaik. Jack tidak bisa mundur begitu saja. Terus Jack bertanya, apakah Gold melindungi Light dengan benar? Lalu tiba-tiba yang lain langsung marah. Dan Jack merasakan hawa membunuh mereka sangat kuat. Dan menurutnya, tidak bagus. Memandang rekannya seperti itu, terus Jack mengatakan, mereka juga tahu tentang publik dan personal. Saat ini mereka hanya kerabat. Jadi Jack menyuruh yang lain jangan tegang seperti itu. Jack juga tidak ingin Light takut padanya. Terus Jack mengatakan dengan tegas bahwa Jack juga ingin yang lain berperilaku seperti dirinya sendiri. Lalu bertanya, apakah mereka akan memaksakan keinginan sepihak dan membuat Light kesepian? Kalau iya, Jack tidak akan diam saja. Yang lain pun makin marah mendengarnya. Ya, dan sepertinya sikap santai Gold kepada Light diajarkan Jack. Light menghela napas dan mengatakan, kalau Light mengizinkan Jack melakukan dan mengatakan apapun yang dia inginkan. Jadi menyuruh yang lain jangan marah kalau Jack berkata seperti itu. Terus menyuruh Jack juga jangan memprovokasi. Tapi tetap saja yang lain tidak terima dengan Jack. Dan Light merasakan suasana buruk. Lalu Light bertanya kepada Ice. Kalau Ice biasanya memakai pakaian pelayan Naraku, tapi hari ini memakai gauntlet. Dan sudah lama Light tidak melihat Ice pakai baju itu. Ice membalas bahwa dia biasa belajar menjadi maid dari maid, jadi dia sendiri merasa tidak nyaman saking lamanya. Mera tertawa dan mengatakan, kalau begitu, telanjang saja di sini. Ice marah karena dia tidak bisa melakukan itu di depan Light. Dan Ice akan mendisiplinkan Mera nanti. Mera senang dan akan melayani Ice dengan senang hati kalau mau bermain dengannya. Light yang melihat mereka berdua bertengkar seperti tidak cocok. Tapi sebenarnya mereka itu teman baik, bahkan dalam Naraku. Bahkan selalu kemana-mana bersama. Mereka cocoknya mungkin karena kepribadiannya yang saling berlawanan. Terus untuk Suzu, Light mendengar kalau Suzu sering makan sendirian. Suzu ini memiliki kekuatan yang tidak biasa, yang disebut Gunner, yaitu menembakkan peluru dengan kecepatan tinggi seperti menembakkan panah dari masket. Dan walaupun terlihat seperti gadis cantik, Light bingung. Suzu itu perempuan atau laki-laki. Karena di kartu Suzu tertulis androgini, tapi Light tidak tahu apa artinya.
Terus Suzu memberitahu Light bahwa mereka sudah sampai di menara. Light yang melihatnya kagum, karena dari dekat sangatlah besar, dan terlihat di sana Ellie dan yang lain sudah menunggu. Lalu semuanya menyambut Light dengan senang. Light meminta maaf membuat mereka menunggu. Terus Ellie mengajak Light dan yang lain berbicara di dalam. Terus Ellie menjelaskan kalau di dalam menara sihir ini, selain sihirnya, teknologi yang diterapkan dengan menganalisis dungeon Naraku juga digunakan. Karena tidak mungkin untuk memantau dan menguping secara fisik atau magis, jadi Light bisa bersantai. Dan ketika masuk, terlihat sangat luas sekali. Sampai mereka terlihat kecil. Lalu Light sadar, ada sesuatu. Terus Ellie menjelaskan itu adalah peliharaannya. Karena mereka membutuhkannya dalam rencana kali ini, jadi Ellie memanggilnya. Light di sini tidak ingat mengeluarkan monster itu dengan kartunya, dan mengira itu disuman oleh Ellie. Lalu mereka pun akan ke lantai atas, tapi kalau Light menggunakan gimmick berpindahan, akan terhambat. Tapi Light ternyata tidak menggunakannya sekarang. Jadi bisa teleport ke atas tanpa masalah. Lalu mereka pun teleport ke atas tempat singgasana Light, dan semuanya tunduk menghormati Light. Terus Ellie pun akan menjelaskan lagi rencana balas dendam kepada Sosya. Dan yang pertama, tujuan mereka adalah sebuah rencana yang sudah dibuat Light, yaitu Sasha yang menikah dengan anggota keluarga kerajaan dalam perayaan besar atas nama balas dendam, dan Ellie mengatur ini dengan caranya sendiri. Kematian Sasha harus digunakan untuk mengejar kepentingan mereka. Ellie akan menggunakan Sasha untuk membuat pencapaian untuk meningkatkan rank petualang Light. Terus menggunakan kekuatan terkuat Kesatria Putih di Kerajaan Alf untuk mengukur kemampuan mereka. Ellie juga paham kalau secara kekuatan mereka sangat kuat, karena levelnya sangat jauh lebih tinggi, tapi belum dibuktikan jika benar-benar bertarung. Mereka akan melakukan percobaan, apakah itu benar-benar valid. Setelah melakukan percobaan dan menangkap Kesatria Putih, mereka akan memperoleh informasi tentang Master, lalu menekan kekuatan Kerajaan Elf, dan menjadikannya bawah dengan menjatuhkan negara. Dengan melakukan ini, mereka akan mengamati bagaimana negara lain akan bergerak, bahkan kalau ada sesuatu di luar kekuatan mereka. Kalaupun menara ini dihancurkan, itu tidak akan mempengaruhi Naraku sama sekali, karena menara ini hanya sebagai batu ujian. Ellie berpikir, lebih baik untuk menggunakannya sebagai dasar. Dan itulah semua tujuan rencana balas dendam terhadap Sasha. Light memuji Ellie hebat. Tapi apakah Ellie yakin semua Kesatria Putih akan datang ke sini? Ellie meyakinkan bahwa mereka akan muncul. Makanya Ellie menyiapkan peliharaannya di lantai pertama, karena saat Sasha takut oleh monster yang Aoyuki kendalikan. Ellie akan mencoba membawa Light ke menara dalam beberapa hari. Dan ketika mereka sudah di dalam menara, Sasha sudah tiba di menara. Dia menyaksikan hewan peliharaan Ellie. Sasha pun ketakutan, seakan tak percaya ada naga di menara itu. Sasha bertanya-tanya, kenapa ada naga keluar dari menara besar? Walaupun monster berkaki 4 juga berbahaya, tapi naga ini lebih berbahaya. Sasha bertanya-tanya, apakah Light ada di sekitar sini? Dan kalau begitu, Sasha tidak bisa masuk terlalu dalam. Sasha dan yang lain pun akan kembali melapor, karena tidak mungkin mereka bisa mengalahkan monster itu, kecuali oleh Kesatria Putih. Setelah itu, Sasha melaporkan tentang naga itu ke Kerajaan Elf. Light harus memberikan laporan yang sama lebih awal dari Sasha untuk meningkatkan ranknya. Ini akan membuat Kesatria Putih tidak akan curiga dengan Light. Lalu Ratu Alf kaget mendengar info adanya Red Dragon di menara misterius. Lalu Perdana menjelaskan kalau ada jarak tertentu dari ibu kota ke menara besar misterius. Sementara naga bisa terbang. Tidak tahu kapan naga akan terbang ke ibu kota dan membakar tempat ini. Si Ratu panik mendengarnya. Terus Hardy bertanya, seberapa akurat informasinya? Di sini Perdana Menteri menjelaskan kalau ada 2 laporan. Yang pertama dari parti petualang rasial yang sedang naik daun bernama Black Clown, yang aktif di dungeon bersama para dwarf.
Ada juga laporan dari Guild Petualang bahwa Dark Clown juga yang melaporkan tentang si pembunuh petualang. Dan menurutnya, mereka orang yang sangat baik untuk manusia. Terus Sasha dan Michelle juga mengkhawatirkan negara dan memberikan laporan yang sama. Perdana Menteri juga menyewa petualang elf dengan biayanya sendiri untuk menyelidiki itu. Dan laporan keduanya valid. Para ahli juga setuju. Hardy juga setuju itu. Laporan valid karena yang melapor dari dua spesialis yang berbeda. Yang berarti ketepatan informasinya tinggi. Perdana Menteri khawatir ini akan jadi krisis nasional. Mereka tidak bisa memastikan bisa mengatasinya. Hardy mengatakan kalau dengan pasukan kesatria putihnya, mereka pasti bisa mengalahkan Red Dragon. Terus Ellie menjelaskan lagi kalau mereka akan memanfaatkan serangan dadakan kesatria putih demi mempertahankan kebahagiaan Sasha. Dia pasti akan datang mengincar nyawa Light untuk menghadapi mereka. Ellie menyiapkan kekuatan terbaik yang bisa digunakan saat ini, yaitu Ellie, Aoyuki, dan Anzuna, yang merupakan 3 dari 49, yang merupakan kartu super ultra rare dengan level ke-9999. Lalu Suzu, Merah, Jack dan Ice, kartu ultra rare dengan level 7777. Dan mereka siap melakukan yang terbaik. Pertarungan ini merupakan pertempuran antara kekuatan tempur terbaik, Naraku versus kekuatan tempur terbaik, Kerajaan Elf. Kesatria Putih akan dimulai di panggung menara besar ini. Ini merupakan pesta perayaan besar, dan Ellie yakin mereka bisa menikmatinya sampai akhir. Lalu adegan beralih ke para pasukan kesatria putih. Mereka sedang bersiap ke menara dan akan ke sana bersama Sasha karena dia yang tahu jalannya. Terus Sharfat bertanya, apakah Sasha tidak apa-apa, dan menyuruh Sasha jangan mundur dalam keadaan darurat. Sasha paham dan akan memandu mereka dengan rute terpendek dan aman, karena Sasha ingin semua orang sampai ke menara tanpa kelelahan. Demi negara, Sasha ingin melakukan apa yang dia bisa. Terus Michael membela Sasha, bahwa Sasha bisa menjaga dirinya sendiri, dan Michael juga akan melindunginya dalam keadaan darurat. Terlebih, Sasha juga diberi armor kelas fantasi. Sasha meyakinkan lagi bahwa demi melindungi dirinya sendiri, Michael, serta negara, Sasha tidak akan jadi beban dan akan berguna. Sharfat setuju. Mas di sini iri sekaligus senang dengan Michael dan Sasha yang patriotik karena kompak. Nia dan Kia menggosipkan Sasha yang dispesioken dan membahas tentang kekuasaan. Sharfat mengatakan dia tidak ingin mereka membahas kekuasaan ketika sudah sampai. Lalu Hardy mohon bimbingannya ke menara kepada Sasha dan mengajaknya untuk pergi sekarang. Ya, dan mereka pun berangkat. Lalu adegan beralih ketika semuanya sudah sampai di menara. Semuanya terkejut melihat betapa besarnya menara itu. Terus mereka melihat ada monster yang keluar dari menara. Hardy sadar, itulah yang dimaksud orang-orang tentang monster raksasa berkaki 4 dengan ekor ular. Sharfat mengetahui level monster itu sekitar ke 1000. Jumlah monster itu ada 3. Menurut Sharfat, mustahil mengalahkan semuanya. Terus Sharfat meminta izin kepada Hardy, apakah boleh memimpin dengan pasukan penembak jitunya sendiri untuk melawan. Hardy menolak, karena tujuan mereka adalah mengalahkan naga. Mereka tidak boleh melakukan serangan sosial tanpa mengetahui kekuatan si naga. Terlebih sebentar lagi waktunya rapat strategi untuk para petualang. Lalu tiba-tiba sinyal yang sudah disiapkan ditembakkan ke langit, sekaligus untuk menarik perhatian para monster. Para monster pun langsung berdiri dan berlari ke arah sinyal itu. Semua monster itu totalnya ada 6. Kalau 3 pergi, berarti sudah tidak ada lagi di menara. Sasha juga sudah memastikan total monsternya ada 6. Selagi semua monster tidak ada, Hardy mengajak semuanya untuk memburu Red Dragon, karena kemungkinan besar si naga ada di dalam menara.
Hardy memperingatkan semuanya, jangan lengah. Mereka pun berangkat. Tapi sebelum itu, Hardy mengeluarkan skill Silent Naya yang membuat mereka tidak bersuara. Bahkan, detak jantung hingga napas pun tidak terdengar. Kemampuan Silent Hardy ini merupakan rare skill. Kemampuan ini mencegah suara bocor keluar. Tapi karena skill Hardy sudah tinggi, efeknya berubah dan diperkuat. Di mana dengan Hardy sebagai pusatnya, Hardy bisa membungkam paksa suara di sekitarnya. Bahkan, kemampuan ini bisa membuat pikiran manusia jadi gila. Orang biasa akan terkena dalam beberapa menit. Dan orang sekuat apapun akan terkena efeknya dalam 10 menit. Tapi hal itu tidak berpengaruh pada penggunanya. Sasha kagum karena Hardy sangat hebat. Lalu mereka maju secara diam-diam. Sasha di sini akan masuk ke dalam menara untuk menyingkirkan Light dengan tangannya sendiri. Lalu mereka sampai di pintu gerbang. Terus Hardy menyuruh Sarfat memimpin. Mereka pun masuk ke dalam. Tapi tiba-tiba jebakan teleportasi muncul, yang jelas membuat semuanya terkejut. Lalu semuanya berpindah, di mana Nia dan Kia di lantai 1, Sarfat di lantai 2, Mas di lantai 3, Hardy di lantai 4, Michael dan Sasha di lantai kelima. Di sini, Nia dan Kia melawan Mera dan Ice. Lalu Sarfat melawan Suzu, Mas melawan Jack, Hardy melawan Nazuna. Light pun mengajak semuanya untuk bersenang-senang dan menikmati pertarungan ini. Dan drama balas dendam pun dimulai.